Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang yang saat ini tuh sedang mencoba untuk memperbaiki diri, sedang berusaha sendiri ya. Terus juga aku lihat di sini dia ini tuh lagi fokus lah ya dengan keadaan hidupnya untuk lebih maju, lebih berkembang seperti itu. Dan aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu ya, dia masih sering ingin tahu keadaan kamu, apa yang terjadi dengan kamu ya, masih sering stalkingin kamu di media sosial. Bahkan akhir-akhir ini ketika kamu mengupload foto atau video tentangmu ya, dia tuh kayak ngerasa kok kamu sekarang lebih lebih menarik ya, kok kamu sekarang lebih cantik ya, atau lebih ganteng ya, kayak gitu. Atau mungkin kamu lebih lebih enak gitu loh dipandangnya, atau lebih gimana ya, good looking kayak gitu ya, lebih 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 apa ya, lebih membuat dia merasa tertarik gitu loh. Terus juga ada rasa dimana setiap kali telepon dia berdering itu dia selalu berharap ya ampun semoga ini kamu gitu. Dan ketika dia lihat itu bukan kamu ya, walaupun agak agak kecewa, tapi ya mau dikata apa, mungkin memang situasi yang membuat dia tersadarkan gitu kalau itu memang bukan kamu. Karena sejujurnya di sini ya, kamu itu selalu ada di pikirannya. Jadi makanya dikala handphone dia berdering, dia tuh selalu berharap itu kamu gitu loh. Karena dia di sini tidak bisa melupakan kamu, di pikirannya selalu kamu lagi, kamu lagi. Bahkan saat ini tuh dia berharap kalau kamu itu bisa bersama dia di sini ya, di sisi dia maksudnya ya. Dia berharap saat ini kamu bisa bersama dia sekarang kayak gitu. Jadi ada situasi sekarang mungkin kamu dengan dia sudah berpisah, mungkin memang berpisah secara jarak, atau mungkin memang ya hubungan kalian sudah berakhir, atau ya apa ya, sudah hidup sendiri-sendiri gitu ya, sudah tidak saling peduli. Terus juga aku lihat di sini dia merasa bahwa walaupun kalian sudah berpisah, dia merasa selalu kayak ada koneksi jiwa di antara kamu dengan dia. Kalian kayak dia selalu merasa kayak selalu merasakan adanya hadirmu di hidup dia gitu ya. Dan aku lihat juga memang kenapa kalian berpisah itu karena aku rasa nih ya, entah ini kamu atau dia, eee, karena sudah terlanjur kecewa. Kecewanya kenapa? Karena di sini aku lihat hanya sebelah pihak nih, saat kalian, memiliki suatu hubungan atau berinteraksi atau lagi deket lah gitu ya, apalah hubungan kalian di hubungan ini, intinya di saat kalian masih dekat atau masih memiliki hubungan, hanya sebelah pihak yang berusaha untuk membuat hubungan ini jadi terrealisasi. Mempertahankan hubungan ini tuh hanya sebelah pihak gitu loh, yang pihak lainnya tuh kayak mungkin cuek, tidak peduli, bahkan mungkin tidak adanya timbal balik yang dilakukan oleh pihak lainnya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kamu di sini selalu berusaha untuk membuat hubungan ini terrealisasi. Kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini selalu baik-baik saja. Bahkan sampai-sampai kamu sebelum melakukan suatu tindakan atau perlakuan apapun, kamu pikir-pikir banget dulu ya. Bahkan mungkin kamu sampai buat rencana, membuat strategi bagaimana caranya agar hubungan ini tetap terjalin, atau misalkan kamu kayak pernah tuh kayak buat rencana mau
apa itu, piknik bareng atau jalan-jalan atau liburan bareng, tapi nyatanya di sini semua gagal gitu ya. Semua tidak dihargai oleh dia, semua tidak ada apresiasi dari dia terhadap apa ya, upaya kamu terhadap perjuangan kamu terhadap hubungan ini selama ini gitu ya. Jadi aku lihat semua usahamu atau semua etikat baikmu untuk membuat hubungan ini terrealisasi, hasilnya nihil. Ya, kamu hanya mendapatkan kekecewaan, lelah secara fisik, lelah secara mental, pikiran, batin ya. Bahkan kamu merasa kayak tercekik, lelah, ya capek gitulah, capek banget. Ya. Tapi herannya selama ini kok ya kamu tetap tetap kayak apa ya? Tetap kayak masih mau gitu loh, masih mau bertahan gitu loh, ya. Em, aku lihat di sini kamu tahu hubungan ini tuh nggak sehat dari awal ketika effort kamu tidak dihargai dan itu selalu berulang ya, kamu sebenarnya udah sadar bahwa hubungan ini toksik, hubungan ini tidak sehat, hubungan ini tuh apa ya, hanya melelahkan saja. Tapi herannya dulu itu kamu kayak tetap bertahan aja, kayak masih apa ya, masih mengharapkan gitu loh, masih masih ingin ada harapan-harapan ini bisa terkabul gitu, harapan kamu bisa ada kelanggengan dalam hubungan ya, terrealisasi, ada perkembangan dalam hubungan gitu, tapi nyatanya nihil ya, nihil. Tapi aku rasa saat ini tuh kayaknya dia ingin melihat wajah riangmu kembali deh ya. Karena selama ini mungkin atau akhir-akhir ini deh, terakhir kali deh kalian menjalani hubungan atau lagi deket gitu ya. Kayaknya wajah riangmu itu sudah hilang gitu loh. Dia kayak udah nggak pernah lagi melihat kamu bahagia ketika kamu bersama dia. Sehingga ketika saat ini kalian sudah berpisah ya, sudah tidak dekat lagi, dia itu ingin sekali mengembalikan wajah riangmu dalam hubungan ini. Karena dia merasa kayak wajah riangmu itu sudah menjadi sejarah gitu ya. Jadi dia kayak sulit untuk menemukan kebahagiaanmu bersama dia. Jadi saat ini dia mulai memikirkan kemana arah hubungan kalian yang sebenarnya dia inginkan. Sehingga saat ini tuh dia pengen ada kejelasan untuk untuk mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini. Seperti apa sih yang membuat hubungan ini seperti ini? Kenapa kalian bisa berpisah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak ingin lagi menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Bahkan aku lihat di sini dia akan memastikan hal-hal dalam percintaan kalian itu tidak menjadi kacau lagi. Ya, untuk kamu. Dia pengen adanya perkembangan atau perubahan dalam hubungan kalian. Yaitu tadi dia ingin kembali melihatmu merasa bahagia. Dan aku lihat di sini ya, dia mungkin banyak memiliki hal untuk disesali karena kalau aku lihat di sini kan kalian sudah berpisah ya. Terus itu juga banyak sekali konflik atau perselisihan juga di antara kalian. Jadi apa ya, banyak hal-hal yang dulu dia rasakan dari kamu ya, perhatian kamu, ketulusan kamu, effortnya kamu, terus apa ya, ya usaha-usaha apapun yang kamu berikan ke dia atau bahkan mungkin sesuatu yang sering kamu berikan ke dia itu sudah tidak bisa dia nikmati lagi, itu sudah tidak bisa dia rasakan kembali. Sehingga aku lihat di sini dia menyesali ya atas tindakan dia, dan aku lihat saat ini tuh dia kayak menunjukkan kehilangan emosional dia, karena menurut dia kayak sulit banget untuk bisa mempertahankan kamu lagi gitu loh, atau apa ya, menarik kamu kembali gitu loh, karena mungkin saat ini kamu sudah benar-benar cuek gitu loh ya, kamu kayak benar-benar sudah mengabaikan dia, kamu sudah apa ya, sudah tidak mau bertahan lagi dengan dia seperti itu ya. Jadi sekarang dia kehilangan emosionalnya dia terhadap kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini masih sih ya, dia masih kayak memiliki suatu harapan terhadap kamu untuk bisa membahagiakan kamu lagi. Karena aku lihat di sini
dia nggak bisa terus-terusan berlarut-larut dalam keterpurukan atau dalam rasa kehilangan ya, atau dalam rasa sesal gitu ya. Dia harus bisa mencoba cari peluang gimana caranya dia bisa mempertahankan hubungan ini kembali gitu loh. Dia bisa memperbaiki hubungan ini kembali. Makanya di sini dia mencoba untuk merubah atau memperbaiki diri dia, memperbaiki hidupnya seperti itu. Karena kalau aku lihat ya, dia ini sedang diliputi kesedihan ya, karena memang sebelumnya hubungan kalian ternyata tidak berhasil, dan dia tahu ketidakberhasilan itu terjadi ya gara-gara dia gitu ya. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia ini orang yang takut akan ditinggalkan, sedangkan di sekarang kamu meninggalkan dia. Jadi triggernya dia kena gitu loh ya, benar-benar terrealisasi triggernya. Dia ini punya trigger, dia ini punya rasa ketakutan, takut akan ditinggalkan, tapi nyatanya sekarang benar-benar kamu tinggalkan, sehingga apa ya, dia ke stimulus lagi gitu dengan triggernya dia ini kayak gitu. Akhirnya di sini aku lihat memang dia merasa kecewa ya, karena menurut dia kamu adalah the one bagi dia gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia sedih ya, dan aku lihat di sini dia ingin bertobat seperti itu, karena di sini dia sadar dia telah melakukan suatu kesalahan terhadap hubungan kalian sebelumnya. Terus itu juga dia merasa kayak sudah kehilangan orang yang dia cintai ya. Terus juga, dan karena memang selama ini kan dia sepenuhnya sadar gitu ya, tahu bahwa dia selama ini tuh tidak secara penuh ikut terlibat secara mental dengan hubungan ini gitu loh ya. Dia selalu menyimpan sentimen dia terhadap kamu ya, dia selalu tidak jujur dengan perasaan dia terhadap kamu ya. Jadi sehingga saat ini dia harus berjuang untuk mengatasi emosinya dia terhadap kamu gitu ya. Saat ini tuh dia benar-benar menggebu-gebu, kangen kamu, rindu kamu, ingin memeluk kamu, ingin memiliki kamu, tapi udah nggak bisa. Nah, dulu ketika kamu masih sama dia, dia selalu pura-pura dingin, pura-pura cuek, tidak peduli, tidak pura-pura tidak butuh, pengennya dikejar-kejar terus, pengennya diperhatiin terus, tapi dia tidak pernah menghargai apa yang kamu berikan ke dia. Jadi sekarang tuh kayak ya kena batunya gitu ya. Sekarang dibalikkan. Ketika dia ingin merasakan itu kembali, sudah tidak bisa karena kamu sekarang sudah cuek, dan ya sekarang dia ya hanya bisa menahan itu semua, benar-benar terjadi untuk menahan itu semua gitu ya. Karena kalau aku lihat juga kan ini ada indikasi ya, jadi dulu itu dia sering lebih memedulikan hal lain atau mungkin orang lain gitu. Mungkin dia selingkuh, atau dia punya pasangan lain, atau mungkin keluarganya atau pekerjaan itu lebih dia pentingkan daripada kamu mungkin selama ini, sehingga kamu merasa kayak sudah tidak dihormati, sudah tidak dihargai, sudah tidak dianggap gitu ya. Kamu merasa kayak cintamu sudah tidak berbalas selama ini sama dia gitu kan. Bahkan aku lihat sampai pernah nih kalian sampai berselisih paham atau bahkan bertengkar ya. Dan pertengkaran yang kalian lakukan ini juga tidak menemukan solusinya dari masalah yang kalian alami. Bahkan sempat nih kayak kalian itu saling saling memberikan alasan gitu ya, atau pendapat, tapi ya tetap nggak ada yang mau mendengarkan gitu ya. Jadi kayak ya udah, masalah tidak terselesaikan karena emosinya kalian itu ikut andil dalam pertengkaran kalian. Sehingga di sini aku lihat untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi ya, ini biarkan diri kalian lebih untuk reseptif untuk menemukan jawabannya sendiri ya. Berusaha untuk menenangkan keadaan kalian masing-masing dulu ya, membangun keseimbangan batin kalian masing-masing dulu. Makanya di sini baik kamu ataupun dia sudah tidak ada komunikasi gitu, karena merasa kayaknya butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu gitu. Karena kamu pun sudah capek meladeni dia, dia pun nggak tahu harus berbuat apa sekarang gitu. Dan aku rasa saat ini dia kayak dia tidak terlalu percaya diri dengan diri dia sendiri, karena
Ya, dia saat ini tidak terlalu percaya diri dengan diri sendiri, jadi ini akhirnya mempengaruhi hubungan kalian ya. Terus juga dia merasa kayak cinta yang pantas untuk dia terima ternyata tidak bisa dia terima lagi. Terus upaya yang pernah dia lakukan sudah tidak dihargai lagi oleh kamu sudah tidak percaya lagi terhadap dia ya. Bahkan aku lihat tingkat kepercayaan diri dia saat ini semakin rendah terhadap kamu. Dia kayak makin mentalnya tuh makin down untuk berani mendatangi kamu atau komunikasi lagi dengan kamu, bahkan untuk meminta maaf pun dia tuh kayak nggak ada keberanian. Dia takut kalau misalkan kamu benar-benar marah atau menolak dia gitu ya. Jadi saat ini dia merasa benar-benar rasa kepercayaan diri dia itu semakin drop, semakin rendah gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia sampai berpikir ya, sampai terheran-heran kenapa sih orang-orang di luar sana kalau misalkan suka sama orang tuh cuman tinggal mengaku ya, mengaku bahwa mereka saling suka gitu. Oke, selesai, sukses hubungan kalian, bisa ke pernikahan, bisa langgeng hubungannya kayak gitu. Tapi kenapa aku sama kamu tuh nggak bisa? Nah itu ya, sampai ada pemikiran seperti itu dia gitu ya. Karena sebenarnya gini, eh apa ya, banyak insiden-insiden yang akhirnya merubah sikap ya. Ya insidennya itu ya apa ya, yang apa yang pernah dia lakukan ke kamu, sikap-sikap negatif dia itu yang membuat sikap kamu akhirnya berubah di sini. Karena kamu merasa sudah getir ya dalam segala hal menjalani hubungan dengan dia. Jadi ketahuilah bagi dia ya bahwa kepositifan dan kebaikan kamu adalah yang paling penting untuk menarik orang, dan kenegatif-negatifan yang selalu dia berikan itu maka akan menolak orang-orang baik gitu. Jadi saat ini dia ngerasa kayak vibes-nya kepositifan dirimu itu kok sekarang kayak membuat kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih banyak dikelilingi orang-orang, lebih banyak yang tertarik sama kamu. Bahkan sekarang dia pun merasa lebih kayak melihat kamu sekarang itu lebih menarik gitu. Karena vibes positifnya kamu ya, pemikiran pembawaan yang positif. Nah sedangkan dia ini memang dari tingkah laku, sifat, pola pikirnya selalu negatif. Jadi ya orang baik seperti kamu pun ya akan lari gitu, akan pergi meninggalkan dia gitu. Oke, ini ada Ace of Cups. Ini bisa jadi energi kamu atau ini bisa jadi energi dia. Ya, tapi kalau aku rasa ini mungkin energi kamu. Kenapa? Kayaknya sekarang kamu itu mulai didekati oleh banyak orang ya. Kalau aku lihat di sini orang-orang yang teman ya atau orang-orang yang pernah kenal sama kamu sekarang ngelihat vibes kamu itu lebih menarik sehingga mereka kayaknya ikut apa ya, mulai berdatangan lagi gitu loh, menghubungi kamu, chat kamu gitu ya, nanya kabar kayak gitu ya. Karena mereka merasa bahwa kayak ada suatu apa ya, perasaan yang segar ngelihat kamu tuh gitu ya. Terus ada kamu tuh lebih 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 ceria, lebih menikmati hidup, lebih sukses, lebih bahagia. Mungkin kamu sekarang juga mempercantik diri ya, atau merawat diri seperti itu, sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin sudah memang ada di kontak handphonemu itu pun melihat statusmu gitu, kayak atau apapun yang kamu upload tentang dirimu tuh kayak wah sekarang kok kamu kayak auranya itu enak gitu dilihat. Nah inilah orang-orang ini, orang-orang ya circle pertemananmu, entah itu dari media sosial atau memang teman-teman sekolah, teman dekat atau teman main atau siapapun itu, mulai berdatangan chat kamu, menghubungi kamu gitu ya. So hati-hati, tetaplah ikuti apa ya, instingmu ya, karena di sini kalian harus menghindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit ya, dan cobalah untuk menilai segala sesuatunya berdasarkan penilaian pada emosionalnya kamu dan instingnya kamu saat ini. Karena kalau aku lihat ya, ada kemungkinan mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu merasa tertarik juga, orang baru, tapi ini kayak lebih ke dari pertemanan ya, bukan yang benar-benar baru kamu kenali, bukan, tapi dari orang yang mungkin sudah pernah jadi teman kamu terus tiba-tiba menghilang, atau pernah kenal kamu terus tiba-tiba menghilang karena mungkin pernah berbuat salah atau mungkin pernah berhutang padamu atau apalah gitu ya, yang udah lama hilang tahu-tahu muncul lagi. Hati-hati, ikuti penilaian emosimu dan instingmu ya, karena kalau aku lihat apa ya,
orang-orang sekelilingmu itu akan merasa kayak kagum dengan kepribadian kamu saat ini. Sehingga di sini kamu akan merasa bahwa kamu akan membentuk koneksi yang lebih baik dengan mereka, dengan siapapun itu. Mau dengan orang yang pernah menyakiti kamu atau orang yang pernah dekat, memang yang masih dekat sama kamu, intinya orang sekelilingmu ya. Dengan kata sederhana, nih kamu harus melakukan langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat juga pada orang-orang yang kamu sukai. Tapi hati-hati juga em, untuk lebih percaya pada orang gitu ya, karena nggak semua loh yang akan datang ke kamu itu benar-benar punya niat baik. Dan aku lihat juga kalaupun kamu di sini ingin tebar pesona dengan orang yang memang kamu sukai, ya, sekarang ada orang yang kamu sukai dan itu mungkin dari circle kamu. Oke, silahkan untuk tebar pesona, tapi hati-hati karena di sini kalian harus pahami dulu hubungan kalian ini masih rapuh, ya, sehingga harus ada effort secara paralel di antara kamu dengan dia. Jangan sampai kamu akan mengulang hal yang sama seperti hubunganmu dengan orang lama, gitu. Karena kalau aku lihat di sini masih rapuh, ya. So ikuti instingmu, ikuti emosinya kamu ketika kamu komunikasi dengan orang baru ini ya, atau orang yang akan datang dengan kamu ini. Coba ikuti emosinya kamu atau instingnya kamu. Kalau kamu memang gak serak, berarti ada apa-apanya gitu ya. Hati-hati aja, oke? Jadi jangan terburu-buru. Kalau memang kamu saat ini ya abis patah hati, abis putus dari si orang lama, bukan berarti orang baru menjadi pelampiasan ya. Jadi jangan lukai dirimu sendiri dan jangan lukai orang lain gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau nama orang baru ya yang datang ke kehidupan kamu, atau ini huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau orang barumu atau hubungan kamu dengan orang lama. Maka ini memang pembacaan untukmu. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.